Kem ya, ya saya udah oke. Ya, Iya. Apa yang mau kau eh, tanyakan, Bang? Ustadz, yang saya mau tanyakan ini begini Ustadz. Setiap utusan Tuhan itu pasti saat diutus itu Tuhan itu tahu Terus? bahwa apa yang akan dilakukan oleh utusannya itu pasti dia tahu, saudara. Oleh karena itu, saya fokus kepada Yesus. Kalau memang Yesus itu hanya sebatas utusan Tuhan, bukankah Tuhan tahu bahwa utusannya ini orang akan menuhankan dia? Mm-mm. Nah, jika dia tahu, mengapa eh, sudah tahu bahwa orang akan menuhankan dia malah dikasih suatu kelebihan, sedangkan dalam kenyataannya bahwa Yesus sendiri menyerahkan dirinya dengan dia. Saya bacakan datanya ya, yaitu tertulis di Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena sesuatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Ya, engkau ini Yesus ya. Jadi mereka bilang Yesus ini menghujat Allah. Dan sekalipun Yesus hanya seorang manusia saja, telah menyamakan dirinya dengan Allah. Itu alasannya. Nah, harusnya kan kalau Tuhan tahu Yesus ini seharusnya jadi utusan pun itu tidak lulus gitu loh. Karena seseorang menyerahkan dirinya dengan Tuhan itu sesuatu pelanggaran besar itu. Kita contohin pada Firaun. Firaun ingin menjadi Tuhan saja itu dihukum. Mm. Nah, ini berbeda dengan Yesus, saudara. Mungkin saudara Ustadz tolong tanggapi hal ini dulu. Silakan. Jadi begini, Bang ya. Kita itu manusia. Kita diciptakan mempunyai kehendak bebas memilih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, dia mempunyai ketetapan. Ketetapan sudah dia catatkan di Lauhul Mahfuz. Akan terjadi seperti ini, seperti itu. Nah, manusia ini dia bisa untuk memilih. Itulah namanya ujian. Ujian perjalanan dunia. Padahal skenarionya udah tahu Tuhan gitu. Tuhannya udah tahu gitu. Skenarionya udah tahu dia. Tapi ini manusia untuk diuji apakah dia mau mengikuti perintah dia atau tidak. Dia tahu, dia berkehendak memang. Berkehendak seperti itu. Betul, Bang. Kata abang itu. Jadi itu udah tahu dia Tuhan itu. Nah, itulah karena manusia punya free will, kehendak bebas dalam perjalanan hidupnya, apakah dia sanggup menghadapi ujian atau tidak. Manusia itu di bumi ini, di dunia ini diuji. Diuji sampai batas umurnya berakhir gitu. Nah, gitu. Sampai batas umurnya berakhir, apakah dia sesat menyembah Tuhan yang lain atau apakah dia menyembah Tuhan yang menciptakannya. Nah, jadi itu, Bang, ya takdir yang seperti itu sudah tahu Tuhan, udah tahu, udah ada di dalam catatannya. Tapi karena manusia ya mempunyai kehendak bebas, maka seperti itulah catatan Lauhul Mahfuznya. Jadi seperti itu. Itu adalah ujian bagi manusia. Oke?
Dah, silakan Anda tanggapi. Ya, Pak Ustadz mengatakan ini ujian, Hmm. ya kan? Ini ujian. Masalahnya Pak Ustadz, apabila Yesus tidak menyatakan dirinya dengan Tuhan, ya mungkin, ya kan? Sehingga Kristen hanya mempercayai Yesus sebagai Tuhan karena atas dasar kelebihan-kelebihan mujizat-mujizat yang dia lakukan. Nah, ini permasalahannya berbeda, Pak Ustadz Yusuf Pedi. Permasalahannya di sini adalah Yesus bahkan ingin dilempari oleh bangsa Israel pada saat itu karena menyerahkan dirinya dengan Tuhan, sehingga ia Terus? dianggap menghujat Tuhan. Halo? Karena walaupun dalam manusia biasa saja, dia telah berusaha untuk menyerahkan dirinya dengan Tuhan, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah, itu penyebabnya. Akan tetapi dalam hal ini kita tinggalkan itu. Nah, kalaupun dia ini bukan Tuhan, hanya sebatas utusan, itu sudah tidak bisa, karena seorang utusan tidak boleh menyerahkan dirinya dengan Tuhan. Berarti dalam hal ini Yesus pun tidak lolos jadi utusan Tuhan. Kalau hanya sebatas utusan pun tidak bisa, karena seorang utusan Tuhan tidak boleh menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Saya contohin kepada Musa, ya, Musa, dia selalu berkata, beginilah firman Tuhan. Nah, sedangkan Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Musa selalu membuat sesuatu mujizat. Dia berkata, atas nama Yotevave. Murid-murid Yesus membuat mujizat atas nama Yesus. Akan berbeda. Akan tetapi dalam hal ini, kenapa Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian? Karena Musa saat ingin mengeluarkan air dari batu itu dia berkata, apakah kami? Dia tidak berkata lagi, beginilah firman Tuhan. Langsung tidak bisa masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, sedangkan Yesus, dia malah bangkit. Terus? Lalu Yang poinnya bangkit apa? itu, Lalu poinnya apa? Anda kesana poinnya, masalahnya. Ya, siap. Poin yang saya ingin sampaikan, bertanyakan kepada Ustaz Yusuf, bahwa ini menjadi satu tanda tanya besar, yaitu jika dia bukan Tuhan, maka utusan Tuhan pun dia tidak akan bisa lolos gitu loh, karena dia telah menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Nah, kalau menurut Ustaz Yusuf PI bagaimana pendapatnya? Tadi saudara bilang ujian. Ini bukan tentang ujian, Pak Ustaz Yusuf PI. Ini tentang seseorang yang Pak Ustaz Yusuf PI hanya menganggap dia sebagai utusan, akan tetapi dia menyerahkan dirinya dengan Tuhan. Sedang utusan itu tidak boleh itu menyerahkan dirinya dengan Tuhan. Nggak boleh. Terus? Iya. Lalu kenapa? Kalau gitu Yesus utusan Tuhan bukan? Kalau dalam keyakinan Ustaz Yusuf PI. Kalau di keyakinan kami, ya, Yesus itu bukan Tuhan. Bukan. Saya tanya, utusan Tuhan bukan? Utusan, betul. Utusan Tuhan. Utusan Tuhan boleh menyetarakan dirinya dengan Tuhan? Nggak boleh. Nggak ada. Tidak boleh. Nggak ada. Saya temukan ini utusan Tuhan, ini namanya Yesus, menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Nggak ada. Berarti itu fitnah kalian sama Yesus. Kok dibilang fitnah? Ya, coba nih. Aku bukakan Al-Qur'anku, ya. Quran surah Al-Maidah ayat 116 nih.
Al-Maidah 116. Nih, saya bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Tuh, ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakannya, ya, mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika pernah aku mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang goib-goib. Jadi itu tuduhan kalian. Tuduhan kalian dia bahwa Yesus atau Nabi Isa, ya, Yesus itu menyetarakan diri dengan Tuhan gitu. Gak pernah kata dia. Makanya langsung ditanya. Ini kan konteksnya ya Bang ya, di yaumul qiyamah nanti. Ini konteksnya. Kan di Matius juga ada tuh. Nih, di yaumul qiyamah nanti, orang-orang yang menyembah Yesus, menyembah Nabi Isa alaihi salam, kan kayak gitu. Orang-orang yang menyembahnya itu akan dihadapkan kepada Yesus. Langsung ditanya oleh Tuhan semesta alam. Diambillah kesaksian Yesus itu. Diambil. Makanya langsung ditanya oleh Tuhan pada hari akhir itu. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, waktu aku mengutus kamu, a'anta qulta linnas, adakah kamu mengatakan kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku, ya, wa ummiya ilahaini min dunillah, dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Itu di hadapannya nanti di hadapan penyembah Yesus gitu. Ditanya Tuhan langsung. Diambil kesaksian Yesus tuh. Atau Nabi Isa tuh. Maka apa dia menjawab? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kata Nabi Isa, ya Allah, aku tidak pernah berkata seperti itu. Aku tidak pernah menyuruh mereka menyembahku. Aku tidak pernah menyetarakan diriku denganmu, ya Allah. Ya Tuhan. Hari itu akan belum. Bentar. Pada hari itu dia akan dihadapkan kepada para penyembahnya. Padahal kata Nabi Isa, aku berdakwah dulu seperti apa? Dakwah Nabi itu, Nabi Isa kepada orang Yahudi. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal aku memerintahkan, hai Tuhan semesta alam yang mengutus aku, kata Nabi Isa. Padahal aku memerintahkan mereka ini untuk menyembahmu. Karena kamu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu di yaumil qiyamah nanti. Langsung dihakimi dia. Jadi seperti itu Bang, itu kitab tuduhan aja kepada Yesus gitu loh. Yang saya maksud tuduhan kepada Yesus, dia menyetarakan diri dengan Tuhan. Menyetarakan diri, nggak ada. Para nabi itu menyetarakan diri dengan Tuhan, nggak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Itu ada dalam Quran kami gitu loh. Jadi seperti itu Bang.
Dah. Ya, saya tanggapi. Saudara mengatakan itu tuduhan. Ya, pada saat itu memang orang-orang Yahudi ingin menghakimi dia. Itu atas dasar tuduhan itu. Atas dasar tuduhan bahwa dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Ya, yang mereka tuduhkan itu adalah sesuai. Karena apa? Yaitu sesuai dengan ayat Yohanes 5 pasal 21, itu perkataan langsung dari Yesus. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Bahkan Yesus juga saat dia diakui sebagai Tuhan dan Allah oleh Thomas, yaitu tertulis di Yohanes 20 ayat 28 sampai 29, itu di sana Yesus tidak membantah itu, bahkan membenarkan perkataan Thomas itu sebagai keyakinan. Sehingga di sana dia berkata bahwa berbahagialah engkau Thomas yang melihat Thomas yang melihat, dikatakan percaya, dan lebih berbahagia lagi orang yang tidak melihat namun percaya itu. Nah, sekarang saya lanjut kepada selanjutnya, saudara. Dalam hal ini kan begitu banyak pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Yesus. Itu apakah ada bahkan seorang utusan Tuhan sendiri pun tidak berani mengatakan hal itu. Bahkan sebelum Yesus mati, dia mengatakan bahwa seolah-olah dia lebih tahu tentang kematiannya. Dia tahu bahwa dia akan mati dan dia akan diserahkan kepada orang-orang untuk menghakimi dia, tapi dia akan bangkit. Berarti jauh-jauh hari dia seolah-olah lebih daripada yang Anda anggap Tuhan, yang bahkan tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Nah, dalam hal ini kan itu sudah menyetarakan dirinya dengan Tuhan, gitu loh. Jadi kita lagi membahas tentang menyetarakan dirinya dengan Tuhan, gitu. Nah, saudara, untuk kita mencapai satu titik, yaitu apakah benar dia ini Tuhan atau dia ini hanya sebatas utusan Tuhan. Nah, gitu. Nah, nanti tolong Ustadz juga jelaskan kepada saya. Di situ kan ada pertanyaan dan ada jawaban. Nah, saya tidak menemukan bahwa di dalam Injil itu Yesus pernah berkata, jadikan ibunya Tuhan. Saya tidak pernah menemukan itu. Ya, tapi justru yang saya temukan tadi Ustadz membawakan ayat itu tentang pertanyaan. Pertanyaan, apakah engkau pernah mengatakan bahwa engkau menjadikan dirimu dan ibumu adalah Tuhan? Nah, itu kan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu yang saya ingin tanyakan kali dari sana, yaitu apakah seseorang yang bertanya demikian menunjukkan, atau bukan seseorang, mohon maaf, Tuhan bertanya demikian, apakah itu dia menunjukkan bahwa dia itu maha tahu atau bagaimana? Dalam bertanya itu, apakah dia tahu atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Kalau saya manusia, saya bertanya karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu tentang apa yang pernah dilakukan. Tapi ini kita berbicara Tuhan. Jadi sehingga saya minta dasarnya apa? Bahwa Tuhan itu bertanya, tapi dia tahu gitu, apa yang terjadi. Silakan. Jadi gini Bang, kalau kita bertanya manusia ini, betul kata Anda, kita tidak tahu. Tapi beda Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dia bertanya, dia sudah tahu. Sudah tahu. Lalu buat apa pertanyaannya? Itulah buat kesaksian apa yang terjadi saat itu. Makanya Allah pertanyakan, padahal dia tahu. Agar apa? Orang-orang yang menyembah Yesus melihat langsung gitu, melihat langsung pengakuan Yesusnya kayak gimana.
Kayak gitu. Bukan berarti Allah nggak tahu. Bukan berarti. Artinya apa? Allah ingin menunjukkan bukti saat itu bahwa ini adalah makhlukku, Isa putra Maryam ini makhlukku, Yesus ini makhlukku, ciptaanku. Kenapa kalian sembah-sembah? Nah, makanya diambil kesaksiannya. Makanya Allah bertanya, bukan nggak tahu dia, bukan nggak tahu, tapi untuk memperlihatkan kepada para penyembahnya, mengambil kesaksian untuk penyembahnya. Ah, bukan berarti dia nggak tahu. Di situ poinnya, Bang. Karena apa? Nanti kan kalian menuntut gitu, menuntut. Sesuai dengan Matius 7 nomor 21. Coba. Nih, menuntut kayak gini kan, kayak gini nih. Bentar ya. Di hari akhir itu, kalian akan menuntut Nabi Isa atau Yesus? Tuh. Pada hari terakhir, Matius 7 nomor 22 ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di hari akhir ini. Jadi Allah bertanya itu sebagai bukti. Dia bukanlah Tuhan, dia adalah ciptaannya. Lalu kenapa kalian menyembahnya? Kayak gitu. Lalu kenapa kalian tidak mengikuti dia gitu? Itu akan dipertanyakan Tuhan nanti. Kan Tuhan itu satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Bukan berarti Allah nggak tahu. Hanya sebagai bukti pertanyaan itu. Sebagai bukti. Jadi seperti itu, Bang. Nah, terus saya tanggapi yang kedua nih. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Allah, betul nggak, Bang Rames tadi? Apa paham Anda seperti itu? Coba dijawab singkat, Bang. Yesus itu Tuhan. Dia Allah atau bukan bagi Anda? Dia Tuhan. Bukan Allah. Allah dengan Tuhan beda. Dia Tuhan, saudara. Kalau mohon maaf, kalau di saya tidak ada Allah, saudara. Itu yang ada. Oh, nggak ada ya? Allah ya, dia Allah. Apakah dia Allah gitu? Tuhan, Yesus. Tuhan dan Allah ya. Oh, berarti Tuhan Yesus itu adalah Allah menurut kamu gitu. Ya. Baik. Tuhan dan Allah. Nah, itu Tuhan dan Allah. Oke. Nah, itu pada hari akhir kata Yesus, aku akan berterus terang kepadamu. Kan seperti itu. Dia akan mengusir para penyembahnya. Berkaitan dengan apa? Dengan Al-Maidah 116 tadi, Bang. Yang saya sampaikan tadi. Kayak gitu. Bukan berarti Allah itu bertanya, dia tidak tahu, tapi untuk membuktikan kepada kalian bahwa dia ini adalah ciptaannya, bahwa ini adalah makhluknya yang dulu kalian banggakan di dunia, ya, bisa menghidupkan orang mati, ya, tuh, bisa menyembuhkan orang buta, bisa mengobati orang kusta. Ini nih yang kalian sembah, ini makhlukku kata Tuhan. Jadi seperti itu. Siap. Berarti kita biar supaya meningkat dalam diskusi. Satu lagi. Kalaunya Yesus itu adalah Allah, ya. Kalau Yesus itu adalah Allah, Anda bertabrakan, Bang. Coba Anda ke Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Yesus ya Yesus, Allah ya Allah, beda. Dia nggak sama. Sudah. Tuh. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus,
yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Betul? Di situ ada Allah Abraham dan hambanya siapa? Yesus. Berarti kata Anda Yesus adalah Allah itu? Enggak bang, enggak setara. Bukan gitu. Allah ya Allah, Yesus ya Yesus. Enggak ada. Enggak ada Yesus itu adalah Allah. Pengakuan Yesus pun juga enggak ada. Bahkan di Al-Quran kami juga terekam gitu. Al-Maidah 72. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam, dia adalah kafir. Gitu. Jadi Allah ya Allah, Yesus ya Yesus. Yesus itu hamba Allah di Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Silakan. Oke, saya tanggapi ya, saudara. Ya, jadi saudara, supaya kita diskusinya lebih maju lagi. Tadi saudara sudah menjawab saya, mengatakan bahwa Tuhan itu Allah bertanya itu dia tahu, bukan dia tidak tahu. Ya kan? Nah, oke saudara, tadi kan saya minta kepada saudara tunjukkan bahwa di Allah saat bertanya itu dia tahu, itu loh. Saya minta itu, dan tadi saya minta kepada saudara supaya untuk menguatkan argumen saudara bahwa saudara mengatakan dia bertanya itu dia tahu gitu loh. Nanti tolong saudara tunjukkan tentang hal itu. Nah, tentang ayat yang saudara sampaikan tadi bahwa pada akhir nanti orang-orang akan memanggil Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan dan pokoknya masih dan seterusnya ya. Itu saudara, itu kekristenan itu bukan akan masuk surga itu hanya dengan menyebut nama Tuhan saja saudara. Tapi iman harus disertai dengan perbuatan, iman disertai dengan tindakan saudara. Ya, itu dalam iman kekristenan demikian, karena iman tanpa perbuatan itu mati, dikatakan hakikatnya mati. Nah, sehingga dibutuhkan itu tindakan nyata. Tindakan itu apa? Yaitu melakukan Matius 22 ayat 36 sampai 40. Hukum yang terutama. Hukum yang terutama itu apa saja? Yaitu satu, mengasihi Tuhan Allahmu. Yang keduanya apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang mengasihi manusia yaitu seluruh umat manusia, bukan satu golongan, bukan satu suku, tapi semuanya. Yang namanya masih manusia ya harus dikasihi. Itu demikian saudara. Dan tentang ketuhanan sendiri saudara, tentang ketuhanan. Dalam keyakinan Kristen itu meyakini Yesus Tuhan itu karena dia adalah firman, sehingga dalam kenyataannya sesuai dengan kenyataan saat ini, yaitu semua umat manusia itu tunduk kepada firman. Tidak ada seorang manusia pun yang pergi ketemu langsung dengan Bapa di sorga terus tunduk di hadapan Bapa di sorga, tapi tunduknya dengan firman karena dia mengenal Tuhannya dari firman. Dia tidak mengenal Tuhan naik kenalan jabat tangan langsung, tidak demikian saudara. Sehingga hal itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, apakah Pak Ustadz Yusuf PI, jika itu adalah satu kesalahan, pernah nggak nanti saudara tolong tunjukkan kepada saya di dalam Alkitab atau mungkin di dalam kitab saudara juga, tolong tunjukkan kepada saya bahwa Allah atau Tuhan mengatakan bahwa firman-Nya itu adalah Tuhan yang lain. Ingat ya, firman-Nya. Karena dalam jangan bawa ke Yesus atau Isa dulu. Kita membahas firman-Nya. Kalau di saudara berarti dia katakan firman itu kalimat Allah ya, atau kalam Allah ya.
Yang firman Bukan. yang mana? Nah, saudara jawab dulu. Firman itu kalimat Allah atau kalam Allah, itu yang disebut firman. Nanti saudara jelaskan tentang hal itu, kita tahu rinciannya. Nah, mungkin segitu dulu, baru kita nanti lanjut. Oh, tentang tanggapan saya tentang Allah, saudara, dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu diterjemahkan, kalau dalam Alkitab diterjemahkan dari kata Tuhan, ya, dari kata Tuhan. Nah, itu adalah gelar, Bukan, ya. Bang Rames. Tadi Yesus adalah Allah, Yesus adalah hamba, kan gitu. Siap. Itu Allah Abraham dengan Yesus itu beda. Siap. Saya lagi menjawab Pak Ustaz ke sana. Nah, itu Tuhan itu adalah gelar, dan gelar itu bisa diberikan kepada siapa saja. Saya bisa menjadikan tiang listrik itu atau tembok rumah saya sebagai Tuhannya saya, bisa. Akan tetapi yang bisa membuktikan bahwa tembok rumah saya ini bisa jadi Tuhan saya itu apakah dia dapat berbuat sesuatu untuk saya. Nah, saya juga bisa menjadikan udara di dalam ruangan ini sebagai Tuhan saya. Tapi jadi udara kan nggak kelihatan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah udara itu dapat melakukan sesuatu untuk saya? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Berarti yang dapat menentukan bahwa dia benar adalah Tuhan, yaitu dari perbuatan atau tindakan nyatanya. Gitu loh Pak Ustadz. Ya, jadi itu dalam keyakinan kekristenan itu demikian. Dibutuhkan itu tindakan. Baik dalam iman, baik dalam Lalu gimana tadi Allah Abraham dengan Allah. Yesus tadi? Siap, tentang Allah. Nah, Allah itu yang akan dikatakan Allah itu adalah Yod-Heh-Vav, ya, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Yang ketiganya itu yang akan dikatakan Allah. Nah, Firman itu bagian dari Allah. Enggak nyambung, Bang. Firman itu bagian dari Allah. Ya, Roh itu bagian dari Allah. Ngelantur. Yang saya bacakan Bapa sama itu Anda bagian kisah dari para Allah. rasul 3 Yang tadi. akan dikatakan Allah adalah keseluruhannya itu. Nah, kalau Tuhan yang menguasai manusia ini kan Bang, Firman. Gitu. baca dulu kok ayat yang saya sodorkan sama Anda. Coba keluaran kisah para rasul 3 tadi. Kok nggak dibaca? Ya, siap. Saya bacakan. Nggak nyambung jawabannya. Kisah para Rasul 3 Ya nggak nyambung gitu loh jawabannya. enggak kan tentang Allah kan? Ya kan kata kamu Yesus itu adalah Allah, kan kayak gitu. Ya. Bukankah telah itu ya? Ayat 22 ya? Kisah para rasul 3 Iya, ayat berapa? 13. 13. Oke, saya bacakannya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan itu ya, Ya, hambanya, yaitu Ya, Yesus. siapa yang hambanya? kamu Yesus. hamba Tuhan Yesus tuh kan, hamba Allah. Oke. Lalu kenapa kau paksa dia adalah Allah gitu? Siap. Ya. Nah, saudara, dalam hal ini firman itu memang datang untuk melayani manusia. Kenapa demikian? Karena Nggak ada kita bahas firman di situ, Bang. Sebentar. Yesus kan dari firman, saudara. Karena Enggak, kita mulai nggak ada dari bahas ayat. firman. Nggak bahas firman. Dulu, Pak Ustadz. Saya selesaikan dulu. Enggak, Anda gimana pemahamannya itu? Kisah para Rasul 3 nomor 13 itu. Kesana kemari nanti. Saya kan lagi jawab ini, Pak Ustadz. Ya, apakah Anda mengakui kesalahan Anda atau sadar gitu Yesus adalah Allah itu ternyata salah? Atau seperti apa? Nah, kan tadi saya sudah jelaskan Yesus itu bagian dari Allah.
sama seperti Anda. Perkataan Anda ya Anda juga bagian dari Anda, tapi memang Anda juga. Tapi perkataan Anda kan bukan jasad Anda kan? Perkataan Beda Anda saya kan dengan bukan, perkataan saya dengan bukan- jasad beda. ya bukan jiwa Anda kan? Kalau Yesus Memang adalah berasal Allah, dari jiwa Anda. ya di situ yang Saya jadi hamba, selesaikan dulu. yang jadi hamba siapa di situ? Yesus. Nah, berarti klaim kamu Yesus adalah Allah salah itu. Oh, enggak demikian. Pak Ustadz Yusuf Pi. Bisa saya selesaikan dulu Pak Ustadz Yusuf Pi, biar supaya kita diskusinya jangan Salah di situ kamu. Enggak usah dipaksa Yesusnya Ya. jadi Allah gitu. Kamu terlalu memaksakan Yesus supaya jadi Allah gitu. Padahal di Yohanes 5 nomor 30, Yesus di situ mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kan gitu. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, kata Yesus. Lalu Anda paksa terus Yesus ini adalah Allah gitu. Gak bisa bang, gak bisa. Tetap hamba dia. boleh saya selesaikan Pak Ustadz. Aduh. Apa tuh? Oke. Pak Ustadz, tentang hamba ya Yesus berkata aku datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Nah yang namanya melayani itu berarti menjadi hamba Pak Ustadz ya. Dan tentang ini karena begitu besar Yohanes 3 Ya, ayat Bang. 16 karena begitu Bang, besar kasih Allah akan dunia ini pelin-pelan lagi kamu bang. sehingga Pelin-pelan dia- lagi. Di sehingga awal dia narasi kamu, mengorbankan anak. bang, di awal narasi kamu tadi, hamba itu tidak bisa menyetarakan dengan Tuhan. Kebalik lagi kan? Pak Narasimu Ustadz, kacau jadinya. saya selesaikan dulu Pak Ustadz, gimana nggak mau saya selesaikan. Terus bagaimana dengan walaupun dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankan, tapi merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Itu Pak Ustadz mau buang di mana ayat itu? Terus dengan kejadian-kejadian apa yang akan kata Yesus menghakimi, nih? Coba kamu yang akan buka menghakimi Yohanes pada akhir 13. zaman itu, Bentar, baik. siapa yang menghakimi? Tadi yang masalah hamba tadi ya, Bang ya. Masalah hamba tadi. Coba kamu buka ke Yohanes 13 nomor 16 coba. Yohanes Nah, 13. Ini udah jadinya kita diskusi lari-lari ini Pak Ustadz. Enggak, kita bahas hamba tadi. Yesus. Ya kita udah lari-lari nih. Jadi pertanyaan saya yang tadi jadinya terabaikan. Nah tadi saya kan bertanya kepada Pak Ustadz, kan ada beberapa poin pertanyaan dan saya juga menjawab Pak Ustadz belum sampai selesai. Pak Ustadz sudah bantah saya dan kita harus bergeser ke pertanyaan yang lain. Nah ini apakah kita Soalnya Anda ke kesana kemari pembahasan Anda terlalu lebar gitu loh. berarti kita Makanya meninggalkan yang pertanyaan saya itu kita berpindah nih. Saya pengen tahu Ustadz maunya bagaimana. Ya, kita bahas masalah hamba ini dulu, tuntaskan dulu masalah hamba. Siap. Saya ikuti saja membahas tentang hamba ya. Kan di situ kata kamu tadi Yesus hamba Allah. Lalu narasi kamu di depan waktu pertama naik tadi ya cuma Yesus yang menyetarakan diri dengan Allah kan kata kamu. Makanya Yesus itu adalah Allah. Berarti itu nggak benar gitu. Allah ya Allah. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Yesus ya hamba gitu. Dua yang berbeda. Oke? Gak bisa disebut Yesus adalah Allah. Gak bisa. Oke. Di situ poin saya. Pak Ustadz, kita masuk ke hamba dulu ya Pak Ustadz ya. Kita fokus ke hamba. Dan kalau makanya, kita fokus ke hamba, Bang, kalau masalah fokus ke hamba, makanya saya minta Anda buka Yohanes 13 nomor 16. Bacain. ditampilkan saja ini karena saya pakai apa jadi agak lambat ya Pak Ustadz. Biar supaya kita di sini tepat. Yohanes 3 ayat 16 ya. Nih, aku berkata, kata Yesus kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya.
ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Tuh, Oke. nggak sama. Nah, siap. Kalau tentang Nggak sama. ayat itu Pak Ustadz, itu saat Yesus membasuh kaki murid-murid. Itu Ustadz jangan lepas konteks. Itu konteksnya saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sehingga Iya, di sana Yesus sendiri, Bang. menolak. Sebentar dulu, Yesus. Ustadz. Itu di sana Yesus menolak, murid-murid menolak. Nah, saat mereka ingin menolak bahwa tidak bagus, kan mereka kayak perasaan gitu. Oh, gurunya mencuci kaki mereka, tuannya mencuci kaki mereka, sedangkan mereka itu hamba. Nah, di sana Yesus berkata, oh, bukan karena saya cuci kaki Anda, terus saya yang awalnya guru jadi hamba, bukan, tetap guru. Walaupun saya mencuci kaki Anda tidak akan lebih besar daripada saya. Itu maksud ayat itu. Jadi jangan lepas dari konteksnya, Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz lepas dari konteks. Itu namanya Pak Ustadz comot dan coba cocokkan dengan konteks yang berbeda gitu, Pak Ustadz. Kalau tentang kisah para rasul tadi ya konteksnya berbeda dengan yang konteks yang Pak Ustadz bawa itu. Nah, kalau kita membahas tentang hamba, Pak Ustadz, membahas tentang hamba. Dalam kenyataannya memang yang melayani manusia itu firman sampai saat ini. Sesuatu yang melayani sesuatu, yang melayani itu hamba, yang dilayani itu Tuhan. Bingung saya, Bang. Bentar, penjelasan Akan Anda tetapi, tentang itu dalam hamba ini. realitanya. Akan tetapi apakah karena Bang. lantaran firman melayani saya, Gini. apakah lantaran firman melayani saya terus saya lebih besar daripada firman? Tidak. Karena Berarti dalam Anda mau kenyataannya, membantah Yesus gitu? semua manusia, sebentar Pak Ustadz, karena dalam kenyataannya semua manusia hanya tunduk kepada firman Tuhan. Tidak semua manusia tunduk kepada saya, berbeda. Ya, itu letak perbedaannya. Nah, kalau tadi kembali ke tadi Pak Ustadz, kalau pemikiran Pak Ustadz sebagai hamba itu bagaimana? Kita bahas satu-satu nih tentang hamba. Ya, hamba itu tidak setara dengan yang mengutusnya, kata Yesus. Berarti Yesus tidak setara dengan Tuhannya. Lalu kau paksa Yesus setara dengan Tuhan. Kayak gimana sih? Kita jangan ke Tuhan Itu dulu, poinnya. Pak Ustadz. Kita bahas satu dulu. Kita bahas hamba dulu. Itu yang saya Kita maksud bahas samamu. hamba. Ya, seorang hamba itu tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Udah aku bilang kayak gitu. Seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Nah, Itu kata Yesus. Kalau tuannya siap. Kalau tuannya, misalnya Anda kan orang baru datang lamar kerja sama Anda. Anda owner nih, tuan kan. Nah, Gak saya bisa datang- kata Yesus, Bang. Kalau Sebentar, hamba ya sebentar hamba, dulu. bukan Tuhan. Sebentar dulu Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz kan owner nih. Saya datang lamar kepada Pak Ustadz kerjaan. Pak Ustadz layani saya, kasih saya aqua dengan aqua ini gelas dengan jajan. Apakah Pak Ustadz lantaran layani saya terus Pak Ustadz langsung jadi hamba? Hanya karena lantaran layani saya, apakah karena itu dasar itu Pak Ustadz bisa dikatakan hamba? Bang, itu karyawan bukan hamba. Pak Ustadz ini Gimana baik sih? pertanyaan saya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang hamba, yaitu firman datang untuk melayani manusia. Itu memang bisa disebut hamba karena sesuatu Kayak yang dia gimana pun, melakukan pelayanan. gini, Bang. Kita putar kayak gimana pun, yang namanya hamba itu, kata Yesus, tidak lebih tinggi dari Tuhan. Tidak lebih tinggi dari Tuhan. Itu poinnya sudah. Mau kau putar kayak gimana pun, dia berasal Oke, dari firman, siap, dia siap, sakti, siap. turun naik langit bumi. Pak Ustadz. Tetap aja dia Nah. hamba gitu. Pak Ustadz kan owner. Hanya gara-gara saya datang lamar kerja, Pak Ustadz kasih saya aqua gelas dengan jajan. Apakah lantaran hanya karena itu saya bisa jadi owner dan Ustadz jadi hamba begitu?
Bukan gitu konteksnya. Salah konteks Anda. Pak Ustadz masih tetap bisa jadi owner atau nggak bisa lagi? Hanya lantaran melayani saya. Atasan dengan bawahan itu kan kata kamu itu karyawan. Beda. Ini masalah hamba dengan Tuhan. Iya, Kata tadi Yesus, saya jelaskan ya. nih, tentang pelayanan. Tadi Pak Ustadz kan membawa ayat itu tentang pelayanan. Sehingga saya Makanya seorang hamba membawakan analogi yang demikian. Pak Ustadz kan owner, tuan. Nah, saya karyawan. Saya datang lamar kerja sama Pak Ustadz. Saat di office, Pak Ustadz kasih saya satu botol aqua, botol aqua dengan jajan. Itu kan Pak Ustadz sudah melayani saya tuh, pelayan itu. Ya kan? Pelayan itu. beda. Nah, apakah lantaran Pak Ustadz berbuat demikian, apakah itu bisa tiba-tiba saya naik pangkat jadi owner dan Pak Ustadz jadi pelayan? Atau Pak Ustadz tetap jadi owner? Bukan seperti itu analoginya. Loh, tadi kan analogi Coba kita demikian. kembali ke teks aja. Anda baca Kita kembali ke ayatnya teks. lagi. Kita Baca kembali ke ayatnya teks lagi. aja. Yohanes Kata tadi. Yesus kan ya. Kata Yesus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Artinya kalau dia sudah berstatus hamba, gak mungkin Tuhan gitu. Nah, itu kata Yesus. Mau kau bantah gitu? Saudara tadi bawakan itu kan kisah tentang Yesus saat mencuci kaki murid-murid dan murid-murid menolak. Itu cuma kisah. Itu Tapi yang seperti dikatakan Yesus, analogi yang dikatakan saya Yesusnya. sampaikan tadi. Yang saya sampaikan kepada Anda itu poin dari Yesusnya. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Artinya Iya, kalau Yesus memang benar. berstatus hamba, berarti dia sudah bukan Tuhan. Makanya kisah para rasul 3 nomor 13 tadi kutunjukkan samamu. Yesus itu hamba, dan menurut Yesus seorang hamba itu bukanlah Tuhan. Saudara, di sana itu ayat itu Yesus mengatakan itu dia posisinya bukan sebagai seorang hamba, tapi di sana dia sebagai seorang guru. Seorang guru yang mencuci kaki murid-muridnya. Apa hanya karena lantaran? Jadi ayat itu bercerita tentang hal itu. Ayat yang Anda kutip itu. Gak bisa bukan hanya kita karena lebih lantaran percaya dia mana cuci coba? Kaki. Lebih Ayo, percaya kita buka Anda lagi. atau Nggak usah, coba buka lagi lebih ayatnya. percaya Anda atau lebih percaya Yesus coba? Yohanes 13 nomor 6. itu. Ya. Yohanes 13 nomor 16 coba. Ya. Ya. Itu nanti kita lihat ya kisahnya tentang apa? Apakah tentang saat murid-murid dibasuh kakinya oleh Yesus atau tidak? Ini Pak Ustadz. Bentar ya, saya balik kamera. Ini tentang apa Pak Ustadz? Yohanes 13 nomor 16-nya baca. Nggak, ini sebelum Anda masuk baca saja Anda lihat ini tentang apa nih? Membasuh kaki Yesus murid-muridnya, iya. Membasuh kaki murid-muridnya. Terus? Ini poinnya tentang saat Yesus melakukan membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kalau saudara terus? baca di sini, saudara saat baca di sini, saudara akan menemukan bahwa murid-murid menolak karena merasa gak enak gitu loh. Karena Yesus yang dianggap seorang guru, seorang tuan, kok membasuh kaki mereka? Mereka nggak layak, merasa nggak layak, Pak Ustaz. Akan tetapi di sana Yesus berkata, bukan karena saya mencuci kaki Anda, terus Anda yang murid terus jadi guru, nggak demikian. Bukan karena saya yang nanti mengutus Anda. Ini kan pembasuhan kaki ini saat Yesus ingin mengutus murid-murid. Nah, bukan karena saya membasuh kaki Anda dan mengutus Anda, ingin mengutus Anda, terus Anda jadi utusan, pengutus. Nah, itu maksudnya Pak Ustadz. Sehingga sama seperti analogi yang saya sampaikan kepada Pak Ustadz tadi.
yaitu Pak Ustadz yang awalnya owner, bukan karena hanya lantaran saya datang lamar kerja sama Pak Ustadz melayani saya, kasih saya air, kasih saya jajan. Nah, terus tiba-tiba saya yang ganti Pak Ustadz jadi owner. Nggak demikian Pak Ustadz. Saya tetaplah staff dan Pak Ustadz tetaplah owner. Walaupun Pak Ustadz melayani saya. Gitu. Itu poin. Udah? Nah, sekarang kita masuk kepada apa Pak Ustadz? Kalau dalam iman Pak Ustadz, yang selama ini melayani Pak Ustadz, agar Pak Ustadz bisa selamat, itu siapa kalau boleh saya tahu? Ya, agar selamat kita mengikuti ya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, perintah itu di mana Pak Ustadz kalau boleh saya tahu Pak Ustadz? Dan perintah itu disebut apa? Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuh. Katakanlah hai Muhammad, apabila kamu ya mencintai Allah, maka ikutilah sunnah-sunnahnya. Disuruh ngikuti Nabi. Bagaimana Nabi? Kalau mau selamat, mau sampai kepada Allah. Itu ayatnya, Ali Imran ayat 31. Oke? Terus Nabi Muhammad ini apakah juga jalan? Ya jalan dia. Quran surah Al-An'am ayat 153. Tuh. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Nabi Muhammad tuh jalan juga. Tuh. Di dalam Quran surah Al-Baqarah juga ayat 119 ya. Nabi Muhammad itu diutus dengan kebenaran. Wa ma arsalnaka illa bil haq. Tuh. Jadi Pak Ustadz, yang poin yang saya ingin tahu nih Pak Ustadz, apa yang keluar dari mulut Rasulullah saat dia mengucapkan itu kan dalam keyakinan Pak Ustadz kan datangnya daripada Allah kan? Ada yang berbeda. Nabi membedakan hadis dengan Al-Quran itu sudah dikatakan Nabi. Dia sudah membedakan. Kalau dia dapat wahyu, ini wahyu sudah diverifikasi Nabi. Hadis perkataan dia dibilang ya. Beda. Perkataan harian Nabi itu hadis. Ya, kalaunya perkataan Tuhan sudah dibedakan Nabi. Dia pasti memanggil apa? Memanggil sahabatnya untuk mencatatkan Al-Quran tersebut gitu. Ya. Maksudnya Pak Ustadz saat Rasulullah mengatakan sesuatu yang sama seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, itu dalam keyakinan Pak Ustadz itu datangnya daripada Allah kan? Lalu? Ya, yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, yang melayani Pak Ustadz untuk bisa sampai kepada surga itu siapa Pak Ustadz? Apa hanya karena dia melayani saudara terus bisa sampai kepada surga, terus tiba-tiba jadi pelayan, atau dia tetap ownernya Pak Ustadz? Loh, kalau kita mau ke surga itu dalam Islam Bang, dari usaha kita sendiri, bertakwa. Oh, jadi yang melayani Pak Ustadz untuk bisa sampai ke surga dengan takwa. Dengan takwa itu menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangannya.
Iya, yang Pak Ustadz bisa tahu, dapat bertakwa itu bisa sampai kepada Tuhan itu. Tuhannya Pak Ustadz itu tahunya dari mana Pak Ustadz? Ya contohlah Nabi. Makanya saya kasih tadi dalilnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuh. Contoh Nabi. Apalagi? Oke, contoh Nabi ya. Nah, saudara, dalam hal ini kan Anda kan mengikuti contoh yang sudah dicontohkan. Nah, yang memberikan contoh itu, ya kan, yang memberikan contoh itu kan Anda kan mengikutinya. Kalau tanpa Yang yang jelas. memberikan contoh, Anda bisa tahu nggak? Yang nggak tahu kalau dia tidak memberikan Ya, Anda contoh. nggak Terus? tahu. Ya terus? Kenapa? Tanpa Pak Ustadz kasih saya minum, apakah saya bisa tidak haus nggak? Maksudnya nggak nyambung ke situ. Tadi kan Anda owner. Tadi kan Anda owner. Saya datang lamar kerja nih. Saya yang datang lamar kerja. Ya kan? Pada saat saya datang lamar kerja kan saya haus nih. Anda kasih saya minum, kasih saya jajan. Apa lantaran Anda kasih saya minum dan jajan? Terus tiba-tiba Anda turun derajat menjadi pelayan dan saya jadi owner? Tentu saja tidak. Saya tetap jadi seorang pelayan Anda karena saya staf Anda. Saya membutuhkan pekerjaan. Terus? Nah, tentang yang tadi Lalu Yesus tadi kalau gimana? tanpa Anda diberitahukan, Anda kan tidak tahu. Tadi tanpa saya diberikan minum, saya tidak pasti saya akan tetap haus. Bukan berarti lantaran Anda diberitahu tiba-tiba jadi pelayan, nggak demikian Pak Ustadz. Nggak demikian cara Konsep pikirnya. anda nih kayak gimana? Heran saya loh pemikirannya. Kita lagi membahas tentang Iya, hamba. yang kita bahas itu ke status kehambaan kan gitu, kehambaan yang dikatakan oleh melayani Yesus. itu belum tentu Beda. orang hamba, saudara. Masalahnya analoginya nggak nyambung, jadinya kacau gitu loh. Kan Pak Ustadz yang kurang fokus ini. Kalau Pak Ustadz fokus, Bukan kurang enak ini fokus. sebenarnya. Bukan kok kurang fokus. Memang saya harus buat Pak Ustadz. Jadi gini aja, Bang, ya. Jadi gini aja. Lagi sih. Ya. Dalam Islam itu ada namanya khalik, ada namanya makhluk gitu. Dua aja dia nggak bercampur. Kayak gitu. Yang mana Tuhan, yang mana bukan. Kita dikasih akal. Udah dikasih akal, pikirkan yang mana Tuhan, yang mana bukan Tuhan. Kalau di dunia ini apa yang kita lihat semuanya makhluk. Makhluk ciptaannya semua. Gitu. Beda dia dengan makhluk. Jadi kalau Anda ngomong sama dengan orang Islam, ya, buang dulu pemikiran Anda bahwa Tuhannya umat Islam itu seperti manusia. Buang pikiran kayak gitu. Karena dia beda. Kalau firman seperti manusia nggak Pak Ustadz? Kalau firman itu sifat kok manusia. Bisa nggak membedakan sifat dengan manusia? Firman itu seperti manusia nggak? Pertanyaan saya sederhana. Allah maha berfirman. Allah maha berfirman. Bukan berarti firman itu adalah Allah itu sendiri, bukan. Itu adalah ya sifat dari zat Allah, zatullah gitu, berfirman. Jadi gak nyambung kalau kita tanyakan apakah dia makhluk atau ciptaan, gak nyambung. Gitu. Bisa Pak Ustadz kasih perbedaannya di mana? Ya perbedaan antara firman dengan perkataan itu letak perbedaannya di mana? Firman dengan perkataan maksudnya? Kalau saya berkata-kata kan perkataan saya akan dikatakan perkataan. Tapi yang keluar dari mulut saya itu perkataan. Yang keluar dari perkataan itu firman. Letak perbedaannya apa? Ya letaknya satu kan perkataan saya bunyi jenisnya, sedangkan saya Yusuf adalah jasad. Beda. Beda. Makanya pada mulanya adalah
pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Kocak. Sedangkan yang dari Tuhan tadi manusia Gitu. sudah. Tadi contoh manusia sudah. Sekarang contoh dari Tuhan bagaimana? Oke. Udahlah bang, gini aja bang. Gini bang, di tempat saya mau sholat asar masalahnya. On the topic udah kita. Saya mau sholat dulu. Ya, Iya, Pak Ustadz. nanti mungkin malam saya akan kembali lagi. Oke ya. Ya pokoknya nanti Pak Ustadz, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Yang dibuat perenungan kita ya Pak Ustadz ya. Kalaupun Pak Ustadz itu seorang owner, jangan pernah karena jadi seorang owner tidak mau melayani. Karena kalau melayani itu nggak akan jatuh derajat ya Pak Ustadz ya. Oke. Ya. Nanti Terima kasih, kita saudara semua. bahas lagi bang. Oke. Ya. Ya, makasih ya. Sore. Saya pamit turun. Teman-teman.